mahasiswa Magister Sains Departemen Arsitektur Lanskap. Jumpa lagi dengan Hadi Susilo Arifin pada minggu kedua mata kuliah pengelolaan landscape berkelanjutan. Pada kali ini, materi yang akan saya sampaikan kepada kalian adalah konsep dasar lingkungan dan lanskap. Dan pada bagian kedua, saya akan membicarakan tentang manajemen tata ruang dan urbanisasi. Lanskap atau dalam bahasa Inggris landscape, suatu bagian ruang pada muka bumi dengan sistem yang kompleks, sangat beragam, di mana ada makhluk hidup dan yang tidak hidup, apakah itu dalam bentuk aktivitas batuan, air, udara. Dan makhluk hidupnya adalah tanaman, tumbuhan, hewan, ternak, satwa liar, dan manusia, bahkan termasuk mikroba yang ada di dalamnya. Kemudian ketika kita berbicara lingkungan atau kita sebut dengan environment, adalah keadaan sekitar. Dalam kacamata seorang arsitek lanskap, lingkungan adalah lanskap itu sendiri. Sehingga kita sering menyebutnya lingkungan hidup itu lingkungan perkotaan yang juga berarti lanskap perkotaan. Lingkungan hutan adalah lanskap hutan, lingkungan padang pasir sebagai lanskap padang pasir. Begitu juga ketika kita menyebut lingkungan industri merupakan lanskap kawasan industri. Tentu ada lanskap pertanian, lanskap perdesaan, lanskap tepi pantai, lanskap pegunungan, dan lain sebagainya. Mari kita lihat bagaimana hubungan ekosistem dalam ilmu ekologi. Ekosistem pun dalam hal ini kita kaitkan dengan pemahaman lanskap, suatu habitus, suatu habitat, tempat di mana makhluk hidup tinggal. Tetapi di dalamnya, ekosistem ini juga dipengaruhi oleh benda-benda yang tidak hidup. Karena itu saya mencoba mengenalkan bahwa makhluk hidup, benda hidup kita sebut dengan biotik, tumbuhan, tanaman, hewan, ternak, satwa liar, bahkan sampai ke dekomposer, termasuk di dalamnya, mikroorganisme. Di lain pihak, ada benda yang tidak hidup, yang kita sebut tanah, air, dan udara. Dan tentu saja mereka suatu sistem, sehingga kita tahu sistem tata tanah, sistem tata air, dan sistem tata udara. Lalu bagaimana kaitannya di dalam pengelolaan landscape? Di sini kita lihat bahwa manusia sebagai makhluk hidup tingkat tinggi, dan dia berada di dalam suatu bentang lanskap, berada dalam satu lingkungan, manusia ini harus masuk dalam sistem lanskap itu sendiri. Karena nanti manusia ini berperan di dalam aspek pengelolaannya, yang akan menentukan lanskap ini bisa berlanjut atau tidak, bisa lestari atau tidak. Atau kita sebut bagaimana dengan sustainability dari lanskap atau lingkungan itu sendiri. Kenapa? Karena manusia memiliki upaya untuk mendayagunakan dan menata lingkungannya, menata lanskap lewat perencanaan, desain, dan manajemennya. Dan lingkungan yang ditata ini diharapkan bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dengan mengusahakan keberlanjutannya. Mari kita lihat dalam gambar ini, saya perlihatkan faktor pembentuk lanskap dan unsur serta interrelasinya. Kita lihat bahwa di core, di tengah, saya tulis sebagai lanskap dan dipengaruhi dari elemen-elemen lain. Kita bisa lihat tanda panah ada yang satu arah, ya, menuju ke lanskap, dan juga ada yang dua arah. Yang jelas bahwa tadi saya katakan di dalam lanskap ada biotik dan ada abiotik. Dari abiotik tentu ada tanah, ada air, dan ada udara. Tanah dan batuannya.
Begitu juga iklim mikro dan iklim makro. Mulai dari cuaca sampai iklim dalam skala luas mempengaruhi lanskap itu sendiri. Bentukan lahan, ya, topografi dan geomorfologinya juga mempengaruhi. Tetapi di lain pihak ada pengaruh dari makhluk hidup. Ya, dari vegetasi, flora, yaitu tumbuhan, tanaman. Begitu juga dari fauna. Di sini ada hewan, ada ternak, termasuk satwa liar di dalamnya. Ini berpengaruh hubungan timbal balik. Dan terutama dengan manusia. Manusia mempengaruhi lanskap, tapi sebaliknya lanskap juga mempengaruhi kehidupan manusia. Karena itu mari kita lihat sekarang bagaimana kebijakan di dalam pengelolaan lanskap. Ada 4 hal yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa membina hubungan keselarasan antara manusia dengan lingkungannya diawali dengan bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan Pencipta, manusia dengan kelompok manusia atau yang kita sebut dengan masyarakat, komunitas, dan manusia dengan lingkungan. Ketiga hal ini saya kira banyak sekali pendekatan-pendekatan filosofi yang dilakukan oleh basis keagamaan. Apakah itu di agama Islam, apakah itu di agama Hindu, di agama Nasrani, maupun agama lainnya. Kita kenal 3 hubungan ini. Yang kedua, bagaimana kita bisa melestarikan sumber daya alam secara berkelanjutan, secara terus-menerus, supaya bisa dimanfaatkan bukan hanya saja pada masa sekarang, tapi di masa-masa yang akan datang. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup manusia. Artinya, ketika kita mengelola lingkungan, ketika kita mengelola lanskap, tujuannya untuk mencegah kemerosotan mutu, sebaliknya kita ingin meningkatkan mutu lingkungan yang jauh lebih baik daripada saat ini. Dan kita tahu bahwa manusia banyak diketahui sebagai perusak lingkungan. Di dalam kebijakan pengelolaan lanskap, kita dudukan peran manusia sebagai pembina lingkungan. Manusia adalah insan-insan yang bisa memperbaiki lingkungan dengan melakukan konservasi, melakukan proteksi, melakukan rehabilitasi, melakukan restorasi terhadap lingkungan-lingkungan yang telah terjadi kerusakan untuk menjadi lingkungan atau lanskap yang lebih baik. Karena itu, sebenarnya siapa pengelola lanskap? Kita memerlukan suatu manajemen kolaboratif di dalam pengelolaan lanskap. Dan hal itu didekati dengan sinergi pentahelix. Kita kenal dengan A, B, G, C, M. A adalah akademisi, B adalah pelaku bisnis, G adalah government, pemerintah, baik dari pemerintah lokal, pemerintah daerah, sampai dengan pemerintah pusat. C adalah community, masyarakat itu sendiri. Dan M adalah media. Media massa, apakah itu media cetak, media elektronik, bahkan sekarang mungkin media sosial yang bisa mendukung, menginformasikan, mensiarkan pendidikan lingkungan, informasi-informasi di dalam pengelolaan lanskap menuju perbaikan-perbaikan lingkungan, sehingga ini menjadi media sosialisasi untuk mendesiminasikan kemajuan-kemajuan di dalam pengelolaan lanskap. Jadi di sini saya tulis misalnya akademisi, apakah itu guru-guru, dosen-dosen, termasuk sivitas akademika yaitu mahasiswanya, siswa-siswanya. Tadi saya katakan B adalah pelaku bisnis, apakah itu dari industri, apakah itu dari perusahaan-perusahaan, firm yang bergerak di dalam pelaksanaan kemajuan bisnis. Mereka juga berkewajiban, misalnya bisa menyalurkan CSR-nya untuk program-program lingkungan yang lebih baik. Ketika berbicara government, pemerintah, saya katakan dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat, bahkan
Ya, kalau ke bawah itu bisa di tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, desa, sampai RW, RT. Bagaimana mereka membuat suatu kebijakan-kebijakan yang lebih baik, peraturan-peraturan yang lebih baik di dalam mengelola lanskap, mengelola lingkungan itu sendiri. Sementara masyarakat bisa diwakili individu atau kelompok. Ya. Individu bisa sebagai pemuka adat, pemuka agama. Kalau kelompok saya kira banyak sekali komunitas-komunitas, lembaga swadaya masyarakat atau NGO, non-government organization. Nah, komunitas-komunitas ini juga berkembang secara spesifik. Ada komunitas peduli sungai, ada komunitas peduli hutan, komunitas peduli kampung adat, komunitas peduli wisata, yang semua berhubungan dengan landscape, lingkungan, dan sumber daya alam. Media massa tadi saya sudah kenalkan secara jelas. Mahasiswa yang saya cintai, mari kita coba lihat bagaimana hubungan manusia dan lanskap. Di sini ada bagan, saya memperlihatkan di sebelah kiri ada manusia, kelompok manusia atau komunitas masyarakat, sementara di kanan, ya, jadi ini adalah makhluk hidup terutama manusia yang berperan di dalam pengelolaan lanskap. Di sebelah kiri, di sebelah kanan kita lihat ada bentang alam, lanskap dengan lingkungannya, di mana ada tempat tinggal manusia sebagai habitat manusia dan juga memiliki sumber daya alam. Tadi saya katakan ada tata tanah, tata air, tata udara, dengan segala macam isinya. Lalu di tengah-tengah, di sini kelihatan betul bagaimana keterkaitan ya pengaruh dari kiri dan kanan ini merupakan suatu hal yang sangat kompleks. Di sini ada hubungan antara manusia dan lanskap. Manusia mempengaruhi bentukan-bentukan lanskap sendiri dengan rekayasa-rekayasanya, teknologi dan engineering yang dilakukan untuk menuju perbaikan. Misalnya ketika bukit yang tajam dijadikan sawah berteras karena diberdayakan untuk produksi pangan. Ini adalah suatu pengaruh budaya manusia, perilaku manusia, kebiasaan-kebiasaan manusia pada lanskap itu sendiri. Tapi di lain pihak, lanskap sebagai habitat tempat tinggal manusia itu juga bisa mempengaruhi perilaku manusia, bisa mempengaruhi kehidupan keseharian manusia, bisa mempengaruhi terhadap pekerjaan bagi manusia. Kita tahu ada lanskap pantai sehingga didominasi masyarakat yang tinggal di situ bekerja sebagai nelayan. Tapi ketika kita melihat di kaki gunung, di perbukitan, di pegunungan, dengan sumber daya alam yang ada, pekerjaan manusia yang ada di sekitar itu asal mulanya diawali dengan bercocok tanam, dengan bertani. Meskipun tentu saja dengan perkembangan zaman lalu ada profesi-profesi lainnya. Tapi dari segi kehidupannya, dari perilaku, dari tata cara, adat istiadat, lanskap ini juga punya sumbangan mempengaruhi budaya manusia. Dari hal ini kita mencoba melihat lanskap atau dengan kata lain lingkungan memiliki bentang alam dalam bentuk lahan dan sumber dayanya. Dan tentu saja memiliki bagian-bagian unsur lingkungan, elemen-elemen lingkungan yang terdiri dari cuaca dan iklim. Tentu di dalamnya ada temperatur udara, ada kelembaban, ada penyinaran matahari, ya, lamanya penyinaran atau panjang hari, intensitasnya, ada angin, curah hujan, dan sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah air sebagai sumber kehidupan. Di mana ini adalah unsur penting ketika manusia itu tinggal di satu tempat. Kalau kita lihat sejarah, munculnya perkampungan, munculnya habitus, tempat tinggal, meskipun mereka berpindah-pindah,
adalah air. Ketika sumber air itu bisa direkayasa menjadi irigasi, menjadi sumber air yang tetap, maka mulailah manusia itu mendiami suatu tempat yang kita sebut dengan settle, perkampungan, menjadi settlement. Bentukan lahan, juga ini suatu elemen dari lingkungan, ya, dari lanskap, jenis batuannya, tanah, itu mulai dari sifat fisiknya, sifat kimiawinya, tentu akan mempengaruhi kehidupan manusia karena tanah sebagai salah satu elemen dari lingkungan, elemen dari lanskap. Kemudian vegetasi. Ini bisa natural vegetation, vegetasi alam, vegetasi alami yang ada di tempat itu, atau vegetasi yang sudah dibudidayakan menjadi satu tanaman pertanian dengan produksi yang lebih baik, dengan produktivitas yang lebih baik. Kemudian fauna, atau kita sebut dunia binatang, baik yang alami kita sebut dengan wildlife, satwa liar, maupun yang sudah didomestikasi, telah dijinakkan lalu menjadi hewan-hewan ternak. Ini semua adalah komponen hidup dan komponen yang tidak hidup yang ada di lingkungan atau di lanskap. Dan komponen ini merupakan sumber daya. Lalu kita tahu bahwa manusia juga mempunyai kebutuhan dan keinginan. Dalam hal ini manusia paham betul bagaimana lingkungannya, sehingga ketika kita berbicara konteks kebutuhan dan keinginan manusia, maka manusia bisa mengeksploitasi, bisa memanfaatkan elemen-elemen yang ada di alam, yang ada di lingkungan, yang ada di muka bumi, bukan hanya di tanah, tapi juga di perairan. Untuk kebutuhan itu, manusia biasanya melakukan pemeliharaan dirinya secara fisik dengan kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan berpakaian, kebutuhan shelter, tempat tinggal. Dan itu memanfaatkan dari sumber daya alam yang ada. Oleh karena itu kita sering sekali mengenalkan bahwa praktek-praktek pertanian itu berkontribusi besar di dalam memenuhi kebutuhan manusia akan pangan, sandang, dan papan. Bahkan pada akhirnya kebutuhan sekunder, ya, tentang kebutuhan berwisata, kebutuhan melakukan rekreasi, itu juga bisa dipenuhi oleh sumber daya alam yang ada. Bahkan kebutuhan tersier, kuarter, dan seterusnya. Tentu dengan produk-produk alam itu setelah dilakukan rekayasa, ada engineering, teknologi masuk, ada pengolahan, dan sebagainya. Nah, karena keinginan manusia dapat dianggap sebagai persyaratan yang penting untuk fungsinya dalam kelompok masyarakat, selain kebutuhan fisik, biologis tadi, dari sumber-sumber daya alam yang bisa memenuhinya, tapi ada kebutuhan sosial. Manusia juga makhluk yang berkomunikasi, makhluk yang bersosial. Sehingga di sini komunikasi dan budaya, perilaku, kebiasaan, kehidupan mereka sehari-hari memerlukan hal ini. Selanjutnya saya coba melihat bahwa variabel dari kelompok manusia yang dapat mempengaruhi cara manusia memandang, memanfaatkan, mengubah lanskap, ini dapat dijelaskan dari 7 hal yang saya perlihatkan kepada saudara-saudara di sini adalah kondisi fisik. Kondisi fisik dari alam itu sendiri. Ya. Tadi saya katakan bisa tata tanah, tata udara, tata air,
yang bisa memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan, serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Yang kedua, tidak kalah penting sebenarnya terkait dengan daya dukung alam terhadap manusianya. Ini bisa dilihat dari variabel kepadatan penduduk. Berapa jumlah penduduk per kilometer persegi? Seberapa jauh sumber daya alam dalam lingkungan yang ada, dalam landscape yang ada, bisa memenuhi untuk kebutuhan penduduk secara berkelanjutan. Dan ini dilihat dari densitas penduduknya, dari kepadatannya. Sehingga di dalam pengelolaan lanskap yang baik, sebenarnya penghitungan daya dukung, prediksi, estimasi daya dukung sangat diperlukan untuk membangun suatu kampung, untuk membangun suatu kota. Ketika kita tahu luasannya berapa, sumber daya alam yang bisa sebagai supply itu berapa, lalu berapa bisa memenuhi demand yang ada dari jumlah manusia yang harus dihidupinya, yaitu penduduk. Kalau di kota adalah citizen, penduduk kota itu sendiri. Berapa? Nah, penghitungan-penghitungan ini akan membuat pembangunan perkotaan secara berkelanjutan. Begitu juga di perdesaan, karena terkontrol. Terutama di perkotaan ketika jumlah penduduk ini bisa saja tumbuh lebih cepat daripada di perdesaan. Karena tidak hanya pertumbuhan alami, tapi juga terjadi perpindahan penduduk dari luar kota atau dari desa menuju ke kota. Yang kita sebut dengan migrasi. Mereka bermigrasi, datang. Entah itu ulang-alik, ya, sebagai komuter, tiap hari, tiap minggu bolak-balik, atau memang menetap. Yang ketiga adalah variabel dari agama. Karena tentu di dalam agama ada prinsip-prinsip, ada pengaturan terhadap kehidupan manusia untuk melihat alam. Saya kira ini akan berpengaruh betul bagi manusia yang memiliki kekuatan agama akan lebih bijak melihat alam. Kita harapkan demikian. Yang keempat adalah kemajuan teknologi, pencapaian teknologi. Ini juga akan mempengaruhi cara pandang manusia bagaimana memanfaatkan dan mengubah lanskap. Faktor ekonomi jelas. Ya. Kemudian tatanan sosial. Nah, 7 hal ini sebenarnya kalau dikemas, direncanakan, dikelola dengan baik, sehingga keberlanjutan lanskap akan bisa tercapai dengan baik. Berikutnya kita lihat istilah urbanisasi. Jadi kita udah masuk kepada aspek yang kedua. Kita akan menuju ke tata ruang, tapi saya awali dengan istilah urbanisasi untuk bisa lebih jelas. Urban, kata dasarnya yaitu kota. Sehingga tadi saya katakan, kalau perpindahan penduduk dari wilayah desa menuju ke kota sebenarnya bukan urbanisasi, tapi migrasi. Karena kita kenal juga ya, transmigrasi itu perpindahan penduduk dari satu tempat, yaitu pulau ke pulau lain. Di Indonesia dikenal Pulau Jawa yang begitu padat, lalu ketika ada program pemerintah di dalam reformasi lahan atau land reform dalam bentuk transmigrasi. Bagaimana memindahkan penduduk Pulau Jawa yang padat ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua, ke Kepulauan Maluku, dan sebagainya. Kita sebut transmigration. Ada juga immigration, ya, dari luar ke dalam. Emigration, dari dalam negeri keluar. Sehingga ketika urbanisasi bukan perpindahan penduduk sebenarnya. Tapi yang jelas adalah bagaimana suatu wilayah yang bukan kota lalu berubah menjadi wilayah dengan sistem perkotaan.
entah itu dari desa menjadi kota kecamatan apabila ada pemekaran, kota kecamatan kemudian dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya menjadi suatu kota kecil menjadi kota sedang menjadi kota besar menjadi metropolitan. Nah, proses itu yang kita sebut dengan urbanisasi. Memang salah satu variabel atau salah satu indikator urbanisasi adalah populasi. Nah, populasi itu bisa berkembang karena alami proses kelahiran, pertambahan jumlah penduduk, tapi juga bisa terjadi karena migrasi, perpindahan. Seperti kata pepatah, ada gula, ada semut. Di mana suatu wilayah ada daya tarik, lalu menjadi wilayah kota, maka akan didatangi. Karena itu fungsi dari urbanisasi di sini dalam satu formula, urbanisasi jelas dipengaruhi oleh migrasi, jumlah populasi, ya, pertambahan infrastruktur, fasilitas, pekerjaan, bahkan pendidikan, dan lain-lain. Jadi kita paham ya, bagaimana urbanisasi ini adalah proses suatu wilayah yang semula bukan wilayah kota, lalu menjadi sistem wilayah perkotaan. Kita lihat tata guna lahan. Kita sering ya land use atau tata guna lahan ini berhubungan dengan penutupan lahannya atau land cover. Nah, penutupan lahan itu bisa oleh tumbuhan tanaman, oleh badan air, bahkan oleh bangunan ketika suatu wilayah berubah ya diduduki oleh manusia, manusia tentu memerlukan fasilitas infrastruktur bangunan bukan hanya untuk tempat tinggal, tapi untuk keperluan pekerjaannya, untuk kehidupan kesehariannya, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini, sebenarnya kita tahu bahwa masyarakat yang berbeda memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Entah itu berbeda dari lokasi geografi yang ada di tepi pantai sampai pegunungan, entah itu dibedakan karena suku bangsa, entah itu dibedakan karena agama, pasti mereka memiliki sesuatu kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dan pada akhirnya memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Nah, lingkungan yang berbeda ini terdiri dari elemen yang berbeda dan kombinasinya juga berbeda. Tadi contohnya yang paling ekstrim antara pantai dan pegunungan. Antara wilayah negara-negara yang dilintasi ekuator kita sebut dengan negara tropis dengan belahan bumi utara atau belahan bumi selatan yang memiliki musim yang berbeda. Di tropis kita kenal kemarau dan penghujan, sementara di belahan yang lebih ke utara atau lebih ke selatan ada 4 musim. Musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Pasti kebutuhan mereka berbeda sepanjang tahunnya. Berikutnya konfrontasi masyarakat yang berbeda dengan lingkungan yang berbeda menghasilkan pola penggunaan lahan yang berbeda pula. Ya, jadi ketika masyarakat dihadapkan daerah pantai, masyarakat yang berada di pegunungan, maka akan memiliki penggunaan lahan yang berbeda. Karena sumber daya alamnya juga berbeda. Karena tadi kalau lintas negara dalam skala besar, iklimnya juga berbeda. Ini sangat menentukan. Bahkan ketika kita berbicara agama, kebutuhan untuk kehidupan agamisnya, apakah itu dalam beribadah, apakah itu di dalam ritual-ritual agamanya yang berbeda. Pada umumnya mereka akan mengelola alam itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jenis dasar penggunaan lahan misalnya untuk pertanian, pemukiman, padang penggembalaan atau feeding ground. Ya, pada masa lalu untuk keberlanjutan adalah produksi kayu bakar sebagai kebutuhan energi. Ya, bahkan sekarang ketika orang membutuhkan aspek-aspek sekunder, kebutuhan sekunder, bukan dasar lagi ya, sekunder. Itu juga dipenuhi dari alam, yaitu kebutuhan untuk bersenang-senang, untuk
recreation, berkreasi kembali untuk kebutuhan perjalanan, touring. Lalu kita kenal dengan wisata dan sebagainya. Nah, setiap tipe dasar ini saya kira dapat terjadi dalam banyak variasi tergantung di mana lanskap itu berada. Sehingga penggunaan tata guna lahannya akan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu. Misalnya saja pertanian, kita bisa melihat ya dari bentuk-bentuk sistem pertanian yang sederhana, yaitu shifting cultivation, perladangan berpindah. Dan ini masih terjadi di bagian-bagian Indonesia, sebagian kecil Sumatera, sebagian di Kalimantan. Kehidupan ini masih ada, pertanian dengan sistem ladang berpindah. Tapi di lain pihak, ada wilayah-wilayah yang bisa lebih maju, lebih duluan maju, lebih modern, dengan pertanian modern. Bahkan, ya, tidak hanya menggunakan mekanisasi, tapi ketika kita berbicara smart agriculture, smart farming, precision farming, maka IT sudah digunakan. Internet of Things, IoT, semua dengan berbasis internet. Dan biasanya tenaga kerja tereduksi sedemikian rupa sehingga jauh lebih efektif, lebih efisien, dan produktivitasnya juga lebih tinggi. Nah, pertanian masa depan memang mengarah ke sana. Tentu saja dalam hal ini ada perubahan-perubahan. Bukan hanya pada landscape, tapi pada kebutuhan tenaga kerja, peralatan, ya, ditunjukkan oleh kemajuan zamannya. Nah, di dalam pola penggunaan lahan saat ini di suatu wilayah juga sebenarnya mencerminkan apresiasi manusia pada saat ini juga. Jadi bagaimana pola penggunaan lahan akan terlihat bagaimana teknologi manusia. Bagaimana apresiasi manusia terhadap lingkungan pada saat ini terjadi. Ini saling berhubungan. Ya, jadi kalau kita melihat pola-pola land use, pola penggunaan lahan, kita bisa lihat bagaimana kemajuan tingkat teknologinya pada lingkungan manusia pada saat tersebut. Nah, tentu saja informasi pola penggunaan lahan, ya, tata guna lahan, informasi-informasinya biasanya tercermin dari peta-peta perubahan tata guna lahan dari masa ke masa, spasio-temporal, sehingga kita bisa melihat perkembangan perubahan tata guna lahan itu sendiri, yang lalu kita bisa melihat pola kecenderungan dari perilaku budaya manusia dengan kebijakan-kebijakan pemerintahnya, sehingga dari analisis ini kita juga bisa memprediksikan untuk perencanaan ke depan. Bagaimana untuk mengambil kebijakan, pembuatan keputusan-keputusan di waktu yang akan datang terkait dengan tata ruang. Mahasiswa yang saya cintai, mari kita lihat tentang evaluasi lahan atau landscape evaluation. Hal ini sangat penting di dalam suatu perencanaan dan pengelolaan. Ketika kita akan mengusung sesuatu penggunaan, maka alangkah baiknya kita mengevaluasi lahan terlebih dahulu. Ini informasi tentu basisnya dari survei, kemudian kita akan melihat elemen-elemen landscape yang ada dan kita mengevaluasinya untuk kesesuaian lahan. Jadi produk dari evaluasi lahan ini adalah land suitability, kesesuaian lahan. Nah, dalam kegiatan ini bagaimana memanfaatkan lahan dengan persyaratan-persyaratan spesifik seperti apa yang akan kita rencanakan untuk tujuan pertanian. Maka pertanian apa? Komoditasnya apa? Tentu kita melakukan evaluasi untuk kesesuaian lahan tadi. Praktek pertanian dengan komoditas apa? Untuk perumahan bisa kita lakukan evaluasinya, untuk wisata kita bisa lakukan, untuk landscape industri dan sebagainya. Sehingga di dalam evaluasi lahan ini kita akan melihat sekali lagi kesesuaian lahan dan juga penggunaan alternatifnya di lahan yang sama, di unit landscape yang sama. Kira-kira akan sesuai untuk penggunaan A, penggunaan B, penggunaan C. Nah, di dalam kesesuaian nanti ada yang kita sebut
kesesuaian 1, 2, 3, dan 4. Very suitable, ya. Kemudian juga moderately suitable, marginally suitable, atau not suitable. Jadi itu nanti hasil akhirnya. Dan informasi ini tentu saja sangat penting bagi suatu perencana lanskap, pengelola lanskap, pembuat keputusan, decision maker, ya, tentu pemerintah di dalam mengembangkan ruang lanskapnya itu sendiri. Kita masuk coba di dalam landscape permukiman dan pola lahan. Bagaimana hubungan antara manusia dengan lingkungannya, dengan lanskapnya. Ini juga diperlihatkan dari pola lahan dan bentuk permukimannya. Kesan pertama ketika kita melihat suatu pola permukiman adalah bagaimana distribusi populasi dan kepadatan penduduk. Ada single settlement, ada complex settlement, ada linear, ya, ada bentuk organik yang berkembang mengikuti alam. Ini pasti dipengaruhi oleh jumlah populasi dari penduduk itu sendiri. Dan tata ruang permukiman ini memberikan informasi tentang lingkungan alam, sumber dayanya, sistem penguasaan lahannya, cara manusia pertama kali memiliki lahan, organisasi sosial dan ekonominya yang ada berjalan pada lingkungan itu sendiri. Sehingga muncul ya perkampungan-perkampungan, dusun ya di kaki gunung, di tepi pantai, sampai dengan permukiman modern dalam bentuk yang kompleks yang dibangun oleh suatu pengembang perumahan, pengembang permukiman, atau bahkan pengembang perkotaan, kita sebut dengan urban developers. Dan hal ini ketika kita mau melakukan evaluasi, ya, kita juga bisa melakukan pendekatan-pendekatan interpretasi dari foto udara atau citra Landsat, ya, dari skala makro, skala meso maupun skala mikro. Tidak kalah penting ketika kita berbicara permukiman dan sebagainya harus dilengkapi dengan infrastruktur. Hal ini saya kira manusia dan lanskap bagaimana hubungannya kita bisa lihat juga dari infrastruktur yang tersedia. Apakah infrastruktur suatu negara, infrastruktur suatu wilayah, ini juga mencerminkan kemajuan dari pembangunan masyarakat dan bangsa itu sendiri. Bagaimana tersedianya infrastruktur terlihat tercermin dari bagaimana kompleks jalan, ya, beragam jalan, kelas jalan, bagaimana infrastruktur kereta api, kanal-kanal, jembatan, fasilitas untuk pemasokan energi, air, dan fasilitas publik lainnya. Jelas bahwa infrastruktur ini mencerminkan kemajuan dari masyarakat dan bangsa itu. Nah, kita membandingkan bagaimana manusia dengan tubuh manusia ya dalam badan kita, maka kerangka tulang yang ada di dalam badan kita adalah infrastruktur yang ada di dalam badan kita. Backbone, tulang punggung yang bisa menegakkan badan kita, itu adalah infrastruktur yang utama dalam badan kita. Sehingga jika masyarakat berkembang, maka infrastruktur pendukung juga harus dikembangkan dengan kemajuan rating perjalanan peningkatan yang sama. Jika seseorang ingin mengembangkan masyarakat atau wilayahnya, daerah, terutama dalam tanda petik misalnya kepala daerah, pimpinan daerah, maka sebenarnya ia dapat memberikan dorongan ya untuk mengembangkan infrastrukturnya terlebih dahulu. Untuk membangun permukiman, harusnya infrastrukturnya terlebih dahulu, setelah terbangun baru membangun rumah dengan tata ruang yang baik, baru manusianya didatangkan. Sehingga hal ini terlihat sekali bagaimana kemajuan-kemajuan dari lingkungan dan fisiknya. Saya lanjutkan bagaimana fungsi terkait dengan jarak penggunaan lahan. Di sini jarak memainkan peran penting. Ya, jarak sangat terkait dengan mobilitas. Jarak harus dinyatakan dalam waktu. Sekarang tidak hanya berapa kilometer, tapi waktu tempuh. Ini sangat penting. Karena itu diasumsikan bahwa manusia hanya dimotivasi oleh pertimbangan ekonomi dan akan berperilaku secara rasional dan dapat diprediksi. Ya, bagaimana usaha untuk memaksimalkan pendapatan, meminimalkan upaya. Sekarang mari kita masuk pada gagasan von Thunen
seorang ahli geografi dari Jerman. Yang bersangkutan memiliki suatu konsep bahwa distribusi area tanaman, ternak, serta jenis pertanian bergantung pada persaingan antara produk dan sistem pertanian untuk penggunaan sebidang lahan tertentu. Jadi dimulainya dari kesuburan tanah. Ini memang teori yang cukup tradisional ya. Tetapi saya pikir masih sebagai teori dasar masih patut diperhitungkan di dalam perkembangan zaman saat ini. Karena itu von Thunen dia sangat memberi perhatian bagaimana pengembalian moneter melebihi dan di atas biaya moneter yang dikeluarkan oleh berbagai jenis pertanian. Lalu pengembalian bersih semacam itu berkaitan dengan satuan luas tanah dan bukan satuan produk. Apabila kasusnya ada satu pasar sebagai pusat kota, maka menghasilkan pola jalur yang terpusat. Dan nanti kita lihat bagaimana ada deviasi-deviasi ketika titik-titik pasar, ketika titik-titik kotanya berkembang seperti saat ini. Inilah sistem dasar penggunaan lahan dari von Thunen. Dari noktah yang berwarna merah sebagai pusat kota, yang kita kenal saat ini misalnya CBD, Central Business District. Kemudian ada red line, ini adalah jalur navigasi. Ya, saat ini tentunya dipengaruhi oleh infrastruktur jalan. Apakah itu jalan negara, jalan provinsi, yang jelas jalan di darat. Kemudian dari arsiran ini yang meliputi daerah nokta merah CBD itu adalah daerah yang sangat intensif, ya, daerah perkotaan. Lalu daerah intensif ini permukiman. Daerah less intensif pada ring ketiga itu bisa juga sebagai kawasan industri. Daerah ekstensif di luarnya ring keempat ini adalah pertanian, dan very ekstensif bisa dalam bentuk hutan tanaman, hutan belantara, tergantung dari wilayah itu berada. Lalu jalan ini keluar wilayahnya terhubung lagi dengan pola-pola, ketemu dengan very extensive lagi, extensive, less intensive, intensive, very intensive, sampai ketemu di titik kota yang baru. Nah, teori ini sebenarnya sangat jelas ya, tapi coba kita lihat bagaimana adanya penyimpangan. Nah, ini dipengaruhi oleh penggunaan sarana transportasi, biasanya ketika ada jalur jalan ya, kita sebut dengan strip development, lalu tumbuh fasilitas lain, infrastruktur lain, permukiman, dan sebagainya. Sehingga ada input harga bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya, tergantung dari kedekatan pada aksesibilitas ini. Juga dipengaruhi perbedaan kesuburan tanah dan kondisi iklim, hanya ada satu kota satelit yang tersedia dari kota utamanya. Jadi ada kota satelit, maka akan ada jalan terhubungkan, pola itu akan berubah. Yang tadi secara tradisional yang saya jelaskan dari von Thunen berubah seperti ini. Ya, dia akan mengikuti pola jalannya, karena itu kita sebut dengan strip development. Suatu pembangunan perkembangan yang mengikuti ribbon, jalan yang berwarna merah ini. Sehingga semuanya akan berubah. Dan ini terjadi di Indonesia saat ini. Kita bisa lihat, ini contoh yang saya gambarkan, titik dari rumah saya menuju kampus, ada jalan baru yang diresmikan pada Januari 2019. Ini hanya beberapa bulan, kiri kanan sudah berubah. Jadi di daerah sekitar daerah perkotaan, karena ada permintaan untuk lahan pedesaan, untuk berbagai kepentingan perkotaan, berubah. Nah, proses ini juga bisa kita sebut urbanisasi, karena tadinya sawah, ketika jadi jalan muncullah ya perumahan baru, pom bensin, restoran, bahkan juga pasar-pasar yang kita sebut supermarket, bahkan mungkin mall dan sebagainya. Nah, sepanjang pinggiran kota penggunaan lahan perdesaan ini berubah, beralih ke bentuk perkotaan. Kemungkinan lahan perdesaan mencapai nilai perkotaan yang sangat tinggi ya di masa yang akan datang, juga mempengaruhi nilai lahan itu. Terjadi spekulasi lahannya, orang-orang membeli karena peningkatan harga, lalu membangun fasilitas infrastruktur baru. Lahan pedesaan juga dapat
memiliki kualitas dan nilai sebagai tempat tinggal atau tempat bermain bagi orang yang bekerja di kota. Jadi orang kota mulai membeli lahan-lahan di desa, katakan, untuk tempat peristirahatan, untuk vilanya. Sehingga terjadi perubahan-perubahan termasuk perubahan harga dari lahan itu sendiri. Orang lebih suka tinggal di luar kota karena fasilitas khusus yang disediakan oleh pedesaan atau karena rumah yang relatif murah. Nah, kita lihat ya, di kaki-kaki gunung bermunculan rumah murah yang dibeli oleh orang kota. Lalu akhirnya menjadi mahal. Lahan itu berubah. Baiklah, mahasiswa yang saya cintai, dengan demikian kita akhiri perjumpaan saya pada minggu kedua. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di minggu ketiga. Salam sehat walafiat.